Uji perbandingan rata-rata itu membandingkan dua rata-rata dari kelompok. Tentu saja rata-rata data ya. Jadi rata-rata data dari kelompok pertama akan dibandingkan dengan rata-rata data dari kelompok kedua. Nah, ini adalah salah satu uji hipotesis yang hipotesisnya itu membandingkan antara rata-rata kelompok satu dengan rata-rata kelompok yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Putri Sukmadewi dari Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan Universitas Teknokat Indonesia. Baik, pada pertemuan ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah statistika, yaitu uji perbandingan dua rata-rata. Baik, pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan untuk dapat memahami konsep uji perbandingan dua rata-rata dan dapat menggunakannya dalam pengujian hipotesis. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu ya tentang definisi. Uji perbandingan rata-rata itu membandingkan dua rata-rata dari kelompok. Tentu saja rata-rata data ya. Jadi rata-rata data dari kelompok pertama akan dibandingkan dengan rata-rata data dari kelompok kedua. Nah, ini adalah salah satu uji hipotesis yang hipotesisnya itu membandingkan antara rata-rata kelompok satu dengan rata-rata kelompok yang lainnya. Nah, karena membandingkan itu akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah rata-ratanya sama, kemungkinan kedua adalah rata-ratanya berbeda. Ketika kita masuk di rata-rata yang berbeda, ada dua kemungkinan lagi. Salah satunya lebih dari atau salah satunya kurang dari. Jadi bisa jadi dia lebih atau bisa jadi dia kurang dari. Nah, untuk melihat apakah dia lebih dari atau kurang dari, Anda bisa melihatnya dari rata-rata. Nah, setelah ini saya akan memberikan kepada Anda hipotesis penelitian yang biasanya diuji dengan uji T dua pihak. Misalkan yang pertama, rata-rata nilai mahasiswa kedua kelas berbeda. Jadi dari penelitian itu punya hipotesis bahwa rata-rata nilai mahasiswa dari kedua kelasnya berbeda. Kelas pertama dan kelas kedua biasanya satunya diberikan treatment eksperimen perlakuan misalnya uji project base, kemudian yang satunya dengan konvensional gitu ya, ceramah, metode diskusi saja gitu. Nah, rata-rata nilai mahasiswa kelas 1 akan dibandingkan dengan rata-rata nilai mahasiswa kelas 2. Nah, membandingkan ini kita menggunakan uji T dua pihak. Contoh lain, misalkan rata-rata harga kemeja mahasiswa lebih murah dari kemeja pegawai swasta, misalkan seperti itu. Atau rata-rata jarak tempuh sepeda motor jenis A lebih dari rata-rata jarak tempuh sepeda motor jenis B. Nah, hipotesis-hipotesis ini akan diuji menggunakan uji T dua pihak. Nah, ini adalah contoh hipotesis statistiknya. Jadi kalau tadi kita bahas hipotesis penelitiannya, jadi dalam penelitian menggunakan hipotesisnya yang seperti itu. Nah, bagaimana hipotesis statistikanya? Itu ada beberapa contoh ya. Misalkan yang pertama, jadi kalau hipotesis statistik itu kita punya dua hipotesis yang kita biasa sebut sebagai H0 dan H1. H0 itu adalah rata-rata keefektifan program yang sejenis sama. H1-nya lawannya, rata-rata keefektifan program yang sejenis berbeda. Kalau satu lagi, rata-rata hasil belajar siswa kelas A dan kelas B sama. Yang H1-nya rata-rata hasil belajar siswa kelas A dan kelas B berbeda. Nah ini, kalau sama berarti new1 atau rata-rata new1 sama dengan new2. Tapi kalau berbeda, new1 tidak sama dengan new2. Nanti ketika misalkan dia sama, oh berarti sama nih, tidak ada perbedaan. Tapi ketika dia H1 yang diterima, berbeda kan ya. Berarti kalau berbeda yang dilihat rata-ratanya mana yang lebih tinggi atau dia lebih rendah. Seperti itu. Oke, nah ketika kita mau menguji dua rata-rata, itu ada beberapa uji prasyarat yang harus kita lakukan gitu ya. Nah ini saya berikan bagian alur kepada Anda. Jadi misalkan itu ada data ya, maka data itu perlu dulu diuji normalitas. Nah ini adalah salah satu uji prasyarat yang perlu dilalui gitu ya. Yang pertama adalah uji normalitas. Jadi uji normalitas ini sebelumnya sudah dibahas ya. Jadi ini adalah distribusi, menggunakannya distribusi normal, distribusi lonceng ya. Berarti ketika kita menguji normalitas, berarti kita akan melihat apakah data tersebut berada pada distribusi normal. Apakah dia berada pada kurva normal. Gimana sih kurva normal? Kurva yang bentuknya seperti lonceng. Berarti nilai rendahnya itu ada sedikit gitu ya. Nilai rendahnya sedikit, kemudian nilai tingginya sedikit,
Kemudian kalau lonceng itu kan tengahnya justru besar. Jadi yang sedangnya ada banyak. Nah, apakah data itu masuk ke dalam kriteria data normal atau tidak? Maka perlu dilakukan uji normalitas data. Kalau data itu tidak normal, tidak misalkan ya, berarti untuk membandingkan antara data 1 dan data 2, kita menggunakan uji non-parametric test. Gitu, nanti di situ kita ketemu Mann-Whitney dan lain sebagainya. Nah, untuk yang apabila data tadi normal, kita lanjut ke uji homogenitas data. Nah, uji homogenitas data itu apa? Ini kita masuk ke distribusi F. Jadi ke penyebaran data, varian yang dilihat ya, berarti sebaran data. Nah, di sini kita akan melihat apakah datanya homogen atau tidak homogen. Kalau data homogen berarti dia berada pada varians yang sama, pada sebaran yang sama. Kalau dia tidak homogen berarti dia berada pada varians yang berbeda. Apabila dia ya, dia dari uji homogenitasnya ya, dijawab bahwa dia ya, maka kita akan lanjut ke uji T yang homogen. Tapi kalau misalnya kan tidak, kita akan lanjut ke uji T tapi yang tidak homogen. Kita akan masuk ke bagaimana cara menguji normalitas. Yang pertama ya, kita akan masuk ke step yang pertama dari uji perbandingan dua rata-rata, yaitu uji normalitas data. Nah, uji normalitas data ini sekali lagi adalah uji prasyarat yang harus dilakukan ketika Anda akan menggunakan uji perbandingan dua rata-rata. Ada dua cara yang biasa digunakan. Yang pertama adalah menggunakan Excel atau Excel ya. Jadi Excel itu maksudnya manualnya, tapi kita menggunakan PC atau laptop ya, atau elektronik lah yang dipakai gitu ya. Tapi kalau SPSS dia menggunakan aplikasi yang memang di dalamnya sudah ada formulanya. Jadi aplikasi yang sudah jadi, kemudian kita menginputkan data, kemudian keluar outputnya. Tapi kalau Excel itu manual sebetulnya, karena kita harus mengujinya satu-satu. Jadi nanti ada mencari standar deviasinya, mencari rata-ratanya, kemudian kita akan buat distribusi kelasnya. Itu rata-rata hampir semua dilakukan secara manual gitu ya. Artinya konsepnya di sini harus matang gitu ya ketika kalian menggunakan uji normalitas data menggunakan Excel. Tapi kalau SPSS memang lebih mudah, tapi kita dapat datanya itu langsung data jadi gitu ya. Biasanya kalau memang Anda itu fakultasnya matematika dan ilmu pendidikan atau fakultas sastra dan ilmu pendidikan di pendidikan matematika, saya akan lebih menyarankan menggunakan aplikasinya Excel. Tapi kalau Anda di fakultas manajemen atau ekonomi bisnis, saya akan lebih menyarankan menggunakan SPSS. Seperti itu. Nah, next. Ini adalah hipotesis statistik yang kita pakai untuk data distribusi normal. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya ya, jadi kalau kita akan menguji itu kita akan ketemu yang namanya hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik di sini untuk uji normalitas data, tentu saja kita akan punya H0 dan H1. H0-nya di sini adalah data berdistribusi normal. H1-nya data tidak berdistribusi normal. Jadi kalau nanti kriteria ujinya diterima, H0 diterima, berarti datanya berdistribusi normal. Kalau ditolak berarti data tidak berdistribusi normal gitu. Nah, bagaimana cara mengujinya? Ini kalau misalnya kita menggunakan Excel ya. Yang pertama kita perlu membuat daftar distribusi frekuensi. Kenapa? Karena nanti daftar distribusi frekuensi ini akan kita pakai untuk membuat tabel distribusi normal. Jadi daftar distribusi frekuensi ini sangat penting ya. Bahkan ketika kalian mau mencari rata-rata dan simpangan baku, kalian juga bisa menggunakan daftar distribusi frekuensi ini. Atau kalau misalkan kalian mau langsung mencarinya rata-rata dan simpangan baku juga tidak masalah gitu ya. Artinya karena yang dicari nantinya untuk daftar distribusi frekuensi adalah tabel distribusi normalnya. Oke, nah ini adalah contoh uji normalitas data post-test kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Ini dilakukan ketika kita sudah punya standar deviasi dan rata-rata ya. Nah, di sini kalian lihat pertama itu ada interval kelas. Interval kelas ini tentu saja sudah dibuat ketika kita sudah punya daftar distribusi frekuensinya, menentukan 35 sampai 43, 44 sampai 52 dan seterusnya kan kita perlu ada panjang kelas gitu kan. Kemudian ada berapa banyak kelas yang ada gitu. Nah, dari interval kelas itu ketika kita buat tabel ini namanya tabel distribusi normal ya. Itu kita menentukan beberapa hal. Yang pertama batas bawah. Nah, di batas bawah Anda bisa lihat di situ. Jadi kalau
di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas, berarti nanti di batas bawah akan ada 8. Karena dia membingkai gitu ya. Membingkai yang atas dan yang bawah. Nah, bingkai ini diambil dari yang paling atas, batas rendah pertama. Jadi kalau tadi kita lihat di situ 35 sampai 43, berarti batas bawah pertamanya dikurangi 0,5. 34,5 dan seterusnya sesuai dengan panjang kelasnya sampai yang paling bawah. Anda lihat di situ 97 kan yang paling bawah itu ditambahkan dengan 0,5 sebagai bingkai yang ada di bawah, batas bawah yang paling bawah datanya, atau batas atas ya untuk data kelas yang paling terakhir di kelas ke-7 seperti itu. Jadi 34,50 dan seterusnya. Kemudian kita akan menghitung Z. Nah, setelah Z, kita akan mencari Z tabelnya. Kemudian kita akan mencari luas tiap kelas interval. Nah, ini kalian perlu menggunakan rumus nanti menggunakan rata-rata dan standar deviasinya. Kemudian baru cari Z tabelnya, baru cari luas kelas interval. Nah, di Excel kalian bisa mencarinya dengan distribusi normal ya. Distribusi normal kalau di Excel itu sama dengan norm dis, buka kurung, kemudian mana yang mau dipakai, enter, seperti itu. Nah, nanti mungkin bagaimana perlakuan ini lebih detailnya kita akan bahas di kelas dan akan saya jadikan sebagai tugas nantinya ya. Nah, next, kalau kalian dilihat di situ ada F0, F0 itu adalah frekuensi. Jadi di situ ada frekuensi dari kelas tersebut. Jadi kalau 35 sampai 43 ada 2 frekuensinya, 44 sampai 52 dan seterusnya. Nah, kalau FK itu frekuensi kumulatif yang didapat berdasarkan perhitungan yang ada di depan. Jadi itu adalah nilai frekuensi yang diinginkan oleh distribusi normalnya. Jadi kalau kalian lihat di situ 0,81 itu adalah nilai frekuensi yang sebetulnya diinginkan oleh distribusi normal. Jadi 0,81 sedangkan dia punya 2. Makanya di sebelah kanannya ada F0 min FK, ada 1,2 dan seterusnya. Itu adalah selisih. Berarti ada sekian data itu bergeser sekian data gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang baris pertama itu 1,2, yang baris kedua ada 0,34, 0,8. Jadi itu dia bergeser sedikit. Semakin besar tentu saja nilainya makin besar. Berarti semakin besar dia meleset, berarti semakin dia datanya meleset dari distribusi normal gitu ya. Nah, kemudian agar dia akurat karena di situ ada negatif dikuadratkan. Gitu. Jadi 1,2-nya dikuadratkan, 0,34-nya dikuadratkan, kemudian dibagi dengan FK atau frekuensi kumulatif yang diinginkan oleh distribusi normal. Nah, nilai tadi kemudian dijumlahkan, kita ketemu yang namanya C kuadrat hitung. Atau di sini nilainya 2,59. Jadi nilai C kuadrat hitung untuk data ini adalah 2,59. Oke, saya next nih. Ketika kita mau menguji distribusi normal, itu ada kriteria uji, yaitu C kuadrat hitung itu harus kurang dari C kuadrat tabel. Nah, C kuadrat hitungnya tadi kita sudah ketemu kan ya, 2,58 sekian dan seterusnya ya. Nah, kita perlu mencari C kuadrat tabel. Bagaimana cara mencarinya? Dengan taraf nyata 5%, alfanya 5% ya. Ini juga sudah saya bahas sebelumnya, jadi kalau kita bicaranya ilmu sosial, itu biasanya kita menggunakan alfa itu 5% ya. Nah, dari distribusi tadi diperoleh nilai C kuadrat tabelnya adalah 1 min alfa, buka kurung K, banyaknya kelas ya, dikurangin 3. Nah, C kuadratnya itu adalah 1 dikurangi 0,05, 7 dikurangi 3. Kita punya C kuadratnya 0,95 dan 4. Nilai 9,49 dari mana? Itu dari tabel distribusi C kuadrat gitu ya. Jadi ketemu 9,49. Nah, kita punya nih, sudah punya C kuadrat hitung, punya C kuadrat tabel punya. C kuadrat hitungnya adalah 9,49 dan C kuadrat tabelnya 2,817 dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat bahwa C kuadrat hitung itu ternyata lebih besar daripada C kuadrat tabel ya. Di sini kita bisa lihat bahwa C kuadrat hitung ternyata lebih besar daripada C kuadrat tabel. Oke, kemudian apa yang terjadi kalau C kuadrat hitung lebih besar daripada C kuadrat tabel? Berarti datanya
Kan harusnya kalau C kuadrat hitungnya kurang dari C kuadrat tabel, dia akan normal. Tapi kalau dia lebih besar, berarti dia ditolak atau datanya tidak berdistribusi normal. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa data tidak berdistribusi normal atau H0-nya ditolak. Seperti itu ya. Nah, ini adalah cara kita menguji normalitas data menggunakan Excel. Kemudian next, ini saya akan membahas sedikit tentang uji normalitas data dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan SPSS.